Berani sekali merusak pedang pusaka. Semuanya milikku, milikku, semuanya milikku. Lepaskan. Pedang pusaka itu milikku, jangan ada yang merebut. Siapa kamu?
Hai Shah Siti ada di sini. Kalau tidak mau mati cepat serahkan tahta. Hati-hati jangan mendekat. Di mana pedang naga katakan di mana? Aku akan memberimu penawarnya. Pedang naga itu milikku. Milikku jangan coba-coba merebutnya. Di mana pedang naga cepat katakan. Di mana pedang naga di mana? Katakanlah. Cepat katakan. Kalian-kalian dari sekte Elang Surgawi. Mana pedang naga? Pedang naga tadinya ada di tangan orang ini. Lalu sekarang tidak bisa ditemukan. Hilang atau kalian sembunyikan. Mana mungkin kami sembunyikan sebelumnya orang ini. Diselamatkan oleh pria dari sekte Wudang yang sangat ahli bela diri. Pedang mungkin ada di tangannya. Katakan. Kami benar-benar tidak tahu di mana pedang naga. Kalau kami tahu sekte Elang Surgawi menginginkan pedang, kami akan segera menyerahkan pedang sebagai persembahan. Mana mungkin kami sembunyikan, maafkan kami.
Apa alasanmu membuatku percaya pada ucapanmu? Geledah. Pedang Raja Liar memang sudah hilang. Kejar. Pedang Naga. Masih banyak orang yang mati untukmu. Ahli sekali ilmu bela diri ringanmu. Itu pasti tangga menuju awan dari Wudang. Siapakah Tuan Yang Terhormat? Melihat usia Tuan, apakah Tuan Yu ketiga dari 7 pahlawan Wudang? Atau Tuan Zhang keempat? Saya Yu Dayan memaksaku naik kapal. Hanya ingin menguji kesabaranku merebut pedang naga ini. Bersembunyi tindakan pengecut. Mengapa tidak muncul dan bertarung denganku? Siapa kamu, nama pedangmu? Tidak layak disebut saya dengar. Tuan Yu ketiga, juga seorang pahlawan yang membela keadilan. Membunuh banyak pasukan Ban Chuan yang merugikan. Kita bisa dibilang sejalan. Saya menghormatimu sedikit. Letakkan pedang naga pembunuhmu. Aku akan menyelamatkan nyawamu bagaimana? Sifat kasar seperti ini. Jatuh ke tangan orang lisik dan kejam sepertimu. Bukankah itu akan menyebabkan malapetaka tak terhingga? Menolak minuman penghormatan. Maka terimalah hukuman. Kamu menginginkan pedang naga pembunuh. Pedang ini jatuh ke tanganmu. Pasti akan membunuh orang tak bersalah. Membahayakan seluruh dunia persilatan. Membuat dunia persilatan ini terjerumus dalam kekacauan berdarah. Lebih baik sekarang aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Tidak boleh.
Samuel Pahlawan Dunia Persilatan. Berkumpul di konferensi pedang domba gereja Elang Surgawi. Menyambut putri sang pemimpin. Kepala Aula Ziwei Nona Yin Susu. Gereja BI baru saja mendapatkan sebilah pedang berharga. Disebut pedang naga pembunuh. Pemimpin gereja BI dari pedang naga pembunuh. Khawatir para pahlawan tidak tahu tentang pedang naga pembunuh. Mengira gereja BI yang mendapatkannya. Jadi mengundang kalian semua untuk hadir. Menyaksikan wujud asli pedang berharga ini. Silakan Nona Yin mengangkat pedang untuk menunjukkan kekuasaannya. Pedang berharga naga pembunuh raja dunia persilatan. Memerintah dunia. Tidak ada yang berani melawan. Hari ini kami mengundang kalian semua. Selain untuk menyaksikan keindahan pedang ini, ada satu hal lagi yang ingin kami umumkan. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, tidak ada lagi sekte pasir laut. Gerbang kekuasaan ilahi. Geng paus raksasa. Di Jiangnan hanya ada gereja Elang Surgawi. Kepala Aula Yin. Apa maksudmu? Maksudku adalah, mulai hari ini, kalian harus tunduk di bawah gereja Elang Surgawi. Melayani gereja Elang Surgawi. Kalian, gereja Elang Surgawi, selalu bersikap menekan. Sekarang semakin merajalela dengan melakukan ini. Kalian terlalu berlebihan benar-benar. Sangat berlebihan. Kami bersumpah untuk tidak menyerah. Betul-betul. Tidak tunduk. Sepertinya saya tidak punya pilihan. Ketua Bai. Yang mengikuti saya akan makmur. Yang melawan saya akan binasa. Masih ada yang berani tidak tunduk. Siapapun yang tidak bergabung dengan sekte Tianying, silakan berdiri tunggu sebentar. Zhang Wuxia, Kebetulan sekali. bagaimana kamu bisa datang ke sini? Pedang naga dan luka saudara ketiga saya ada hubungannya. Saya tentu saja harus mencari tahu dari mana pedang ini berasal. Pedang ini, saya ambil dari tangan pasukan Yuan. Saya tanya lagi. Tidak baik, tidak baik. Apa yang terjadi? Kapal-kapal semuanya diledakkan. Siapa yang melakukannya?
Pedang bagus. Ternyata Senior Xie. Sekte Tianying saya tidak kenal denganmu. Mengapa begitu sampai di pulau langsung menghancurkan kapal dan membunuh orang? Pedang ini adalah milik Sekte Tianying saya. Pedang ini adalah buatan kalian. Pedang ini kalian ambil dari tangan orang lain. Sekarang berada di tangan saya Xie Sun. Maka itu adalah pedang langit dan bumi saya. Saya katakan sekali lagi, pedang ini adalah milik Sekte Tianying saya. Pedang ini akan saya bawa. Semua tidak ada keberatan kan? Senior Xie, sangat dihormati terkenal di mana-mana. Sangat layak memiliki pedang berharga ini. Kami semua sangat setuju. Anda adalah ketua sekte Haisha Yuan Guangbokan. Betul saya ini siapa guru saya. Dan sekte apa? Apa yang baik yang pernah saya lakukan? Semua ini kamu tidak tahu. Masih bilang saya, sangat dihormati terkenal di mana-mana. Sungguh omong kosong. Saya Xie Sun, tidak tahan melihat orang hina sepertimu. Tahun lalu di Yao, kamu membunuh seluruh keluarga Hang Dengyun. Awal bulan lalu kamu juga membunuh Ouyang Yuking di Haimen. Semua ini adalah perbuatanmu kan? Ketua Sekte Shen Quan Kan. Aku sudah menyerang 3 kali bertemu dengan sesepuh Xie. Siapa Cui Feian bagimu? Dia adalah kakak iparku kakak iparmu. Apakah benar kamu memaksanya dan membunuhnya? Dan ada ketua Mai dari geng Paus Besar. Baru bulan Mei tahun ini, kamu merampok sebuah kapal laut yang jauh. Mengusir puluhan pedagang ke laut. Tenggelam Tian Mari. Dan memperkosa 7 wanita hingga mati. Sungguh tidak bisa diterima oleh langit. Aku Xie Sun paling menghargai keadilan. Kalian bertiga datang bersama. Jika bisa mengalahkanku kalian bisa pergi. Jika tidak bisa mengalahkanku, hari ini tahun depan adalah hari kematian kalian. Tenang. Aku tidak akan menggunakan pedang naga pembunuh ini dengan begitu. Kalian bertiga datang bersama mungkin masih ada kesempatan menang. Kalian semua buta, salah masuk ke sekolah. Seharusnya mati. Sesepuh Xie. Orang-orang ini tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuh mereka? Tidak ada satupun dari mereka yang tidak melakukan kejahatan. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak membunuh. Jadi mereka seharusnya mati. Yang kamu maksud adalah orang-orang ini pantas mati layak mendapat hukuman. Benar tapi kamu membunuh begitu banyak. Apa bedanya dengan mereka? Bedanya adalah kungfu saya tinggi, kungfu mereka rendah. Pemenang kuat yang kalah lemah. Itulah perbedaannya. Sesepuh Xie, aku tahu kungfumu hebat. Tapi aku lebih ingin memberitahumu. Perbedaan terbesar antara manusia dan binatang adalah mengetahui benar dan salah. Kamu mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Apa bedanya dengan binatang? Kita semua adalah orang yang berlatih kungfu. Seharusnya melindungi yang lemah.
Sesepuh Xie kungfumu hebat, aku mengagumimu. Jika sesepuh Xie bisa berbuat baik, itulah berkah bagi umat manusia berbuat baik. Mengapa aku harus berbuat baik? Berbuat baik adalah menegakkan keadilan melaksanakan kehendak langit. Sehingga kebaikan mendapat balasan baik, kejahatan mendapat balasan buruk. Omong kosong kamu bilang di dunia ini. Benarkah kebaikan mendapat balasan baik, kejahatan mendapat balasan buruk? Kehendak langit sulit dikatakan urusan manusia, sulit diketahui. Tapi hanya mencari ketenangan hati. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Siapa namamu? Saya Zhang Chuishan dari Wudang. Sungguh tidak terduga. Orang Wudang juga berebut pedang naga dengan Xie. Kami dari Wudang tidak tertarik pada pedang naga ini. Tapi pedang ini ada hubungannya dengan luka kakak ketigaku. HMPH. Murid Zhang Sanfeng juga biasa-biasa saja. Tampaknya Zhang Laodao tidak begitu hebat. Ilmu bela diri Xie sangat hebat, tapi di mata guruku, itu hanya keberanian yang bodoh. Pria sejati tidak boleh takut mati. Menghina saya boleh, tapi menghina perguruanku tidak boleh. Zhang Sanfeng mendirikan aliran Feng. Pasti ada keahlian unik dalam ilmu bela diri. Zhang Wuxia, apa keahlianmu? Xie ingin belajar darimu. Senior Xie, Anda sudah mendapatkan pedang naga. Tidak perlu belajar lagi. Kalian berdua cocok sekali. Saya sebenarnya tidak ingin merebut. Tapi kenyataannya seperti ini. Saya harus membunuh kalian. Apa maksudmu? Jika ada yang selamat di pulau terpencil ini, dalam beberapa hari semua orang di dunia persilatan akan tahu bahwa Xie Sun mendapatkan pedang naga. Hari ini mencuri, besok merampok. Xie pasti akan sangat terganggu. Sebenarnya kamu sudah memutuskan untuk membunuh saksi. Benar, kamu junior saya akan mengalah. Pilih senjata tinju, gerakan ringan, senjata rahasia, atau tenaga dalam. Kamu bebas memilih, saya akan menemani. Jika kamu kalah, anggap saja kamu bunuh diri. Kalau kamu yang kalah, apakah kamu juga bunuh diri? Bagaimana mungkin saya kalah? Bersiaplah untuk bertindak. Senior Xie, karena senior memaksa saya untuk bertindak. Saya harus menemani jika saya kalah. Saya akan menerima hukuman dari senior jika saya beruntung menang 1 atau 2 jurus. Saya tidak meminta senior untuk mati. Saya hanya meminta senior untuk menjanjikan satu hal. Katakan. Kamu gila, ini masalah hidup dan mati, bagaimana bisa menerima hukuman darinya? Kenapa kamu bertanding dengannya? Apakah kamu yakin? Tidak, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Nanti jika kalah, kita akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi sejauh mungkin. Tidak bisa. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dan melarikan diri. Senior Xie, jika aku menang, aku ingin meminta. Bagaimana mungkin aku kalah cepat saja? Mau adu apa? Adu menulis. Yang bengkok akan lurus. Yang salah akan benar. Yang penuh akan kosong, yang rusak akan baru. Sedikit akan cukup. Banyak akan bingung. Karena itu, orang suci memegang satu prinsip untuk mengurus dunia. Tidak menonjolkan diri maka akan berdiri. Tidak membanggakan diri maka akan terkenal. Tidak memuji diri maka akan berhasil. Tidak sombong, maka akan abadi. Tidak bersaing, maka dunia tidak akan bisa bersaing dengannya.
Raja dunia persilatan. Pedang naga berharga. Perintah dunia tak ada yang berani melawan. Pedang langit tidak muncul siapa yang bisa menandingi. Ada kekuatan, ada rasa. Aku tidak bisa menulisnya. Senior Xie, aku kagum. Senior Xie, kamu kalah, jangan mengelak. Zhang Wuxia ingin menggabungkan ilmu bela diri dengan kaligrafi. Membuka jalan baru. Senior Xie, aku sangat terkesan. Kagum, benar-benar kagum. Senior Xie, aku sudah kalah, silakan perintahkan. Bagaimana aku berani memerintah? Hanya berani meminta satu hal, yaitu mohon senior, mengampuni nyawa orang-orang di pulau ini. Kamu bisa membuat mereka bersumpah, tidak akan membocorkan. Hah? Aku tidak pernah percaya pada sumpah siapapun. Apa maksudmu, kamu ingin mengelak? Lalu bagaimana? Kalian berdua bisa aku ampuni. Tapi yang lain tidak. Maafkan kalian berdua, untuk sementara menghilang. Senior Xie, kamu membakar semua kapal di pulau ini. Bagaimana mereka bisa pulang? Mereka tinggal di pulau ini, hidup mati sendiri. Bersih-bersih bukankah lebih baik? Kamu benar-benar hebat, bisa menemukan sekumpulan awak kapal yang tuli dan bisu. Apa susahnya? Saya cari awak kapal yang buta huruf. Tusuk telinga mereka sampai tuli. Lalu kasih mereka obat bisu, selesaikan. Setelah kembali ke tengah perjalanan, saya tusuk mata mereka sampai buta. Apa yang terjadi, mana Nona Yin? Mana Xiasun? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Sekarang kita harus cari cara untuk mengalahkan dia dulu, baru bisa melarikan diri. Baik, kamu mau menyergap. Menyergap. Itu bukan perbuatan seorang pria sejati. Hanya saja kemampuan kita berdua jauh di bawah dia. Mungkin saya bangunkan dia dulu. Lalu adu kekuatan telapak tangan, dengannya kamu bantu saya dengan senjata rahasia. Tapi jangan pakai racun. Kita berdua melawan satu sudah tidak sportif.
kalau kalian mau menyergap. Saya mungkin punya sedikit kesempatan. Tapi harus pakai cara yang terang-terangan. Menjaga reputasi kalian sebagai pahlawan dari aliran resmi. Sungguh mencari masalah sendiri. Baiklah Xie, akan adu kekuatan dengan kalian. Senior Xie, jangan sakiti dia, cepat hentikan. Jangan bergerak cepatlah nona muda. Jangan bertindak kalau telapak tangan saya ganti jadi kepalan. Satu pukulan saja tulang lengannya pasti patah. Saya lihat kamu sedih atau tidak. Jangan. Kamu masih menunggu apa? Senior Xie, kami akan mengikuti Anda. Kamu cepat hentikan. Kekuatan telapak tanganmu cepat hentikan. Kalau kalian tidak punya niat jahat, saya akan memaafkan nyawa kalian. Kami memang tidak punya niat jahat, kamu cepat hentikan telapak tanganmu. Saya mohon. Kamu suruh dia bersumpah. Bertindaklah, suruh dia bersumpah. Kakak kelima Zhang, kita bukan tandingan Senior Xie. Mari temani dia tinggal di pulau terpencil selama setahun dua. Saya akan bersumpah atas nama Anda. Saya Yin Susu dan Zhang Chuishan bersedia menemani Senior Xie sampai rahasia pedang naga terungkap. Kalau kami berdua punya niat jahat, langsung mati di bawah pedang. Apa yang aneh dari seorang petarung mati di bawah pedang? Baiklah. Jika kita berdua bersatu hati, buat aku tidak bisa hidup sampai 20 tahun. Berhentilah. Baik. Kakak lima, kamu baik-baik saja kan? Xiesun kakak lima, jika ada yang tidak beres, aku akan melawanmu. Telapak tanganku dia bisa bertahan begitu lama. Murid Wudang memang hebat. Tunang, dia tidak akan mati. Kamu baik-baik saja kan kakak lima? Kenapa kamu tidak bertindak? Sialan. Aku baru saja mendapatkan pedang naga pembunuh. Membalas dendam untuk keluarga. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lihatlah roh dan pikirannya sepertinya kacau. Dengan keadaannya seperti ini, apakah kita akan mati? Tidak, pasti tidak. Sudah terlalu banyak hal buruk yang aku lakukan. Langit akan menghukumku. Jangan berpikir macam-macam, langit di atas laut. Cuaca berubah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sialan. Aku benci kamu, aku tidak takut padamu. Aku akan melawanmu.
Lepaskan aku, kamu penipu. Kamu membunuh istriku. Aku juga akan membunuh istrimu, cepat bayar nyawa. Lepaskan aku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kakak 5, hati-hati. Kakak 5. Kakak 5. Selamatkan aku, Susu. 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 Susu, susu, susu. Susu, kamu bangun. Susu, susu. Kamu tidak boleh mati, tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Susu, kamu tidak boleh mati. Susu, susu. Bagaimana kamu, bagaimana? Bagaimana kamu? Kakak, aku sangat takut.
Wah, Nyonya Biarawati. Apakah Anda salah masuk? Ini adalah rumah bordil. Bukan kuil, aku tidak memeriksa. Menghormati Anda dan tidak ada dewa untuk disembah. Silakan kembali. Aku bukan datang untuk minum teh, juga bukan untuk menyembah dewa. Aku datang untuk meminta orang. Pemimpin altar ular suci, tunjukkan kekuatanmu. Di antara pulau-pulau ini, vegetasinya sangat lebat. Mereka mungkin bersembunyi di sana. Apakah kalian benar-benar mencari tuan muda untukku? Kami sudah mencari di Pulau Haisha dan Pulau Penglai. Banyak sekali pulau ini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apa maksudnya, mencari jarum di tumpukan jerami? Berdasarkan arah angin dan arus saat itu, kapal ini pasti menuju utara. Bahkan jika harus membalik semua pulau di peta laut ini, kalian harus menemukan adikku dan Xiesun. Temukan mereka untukku. Tuan muda Miejue datang. Tidak apa-apa jika tidak mengatakan. Kalian bisa tetap bersikap keras. Jika ada satu helai rambut muridku yang hilang, aku akan membuat kalian mati dengan cara yang buruk. Cari ya. Kedatangan Nyonya Biarawati kami tidak menyambut dengan baik. Dosa-dosa. Bocah nakal, jangan banyak bicara. Sudah lama mendengar bahwa murid-murid Mei semuanya cantik. Hari ini melihatnya memang tidak salah. Tidak menyangka Nyonya Biarawati hari ini melanggar sumpah. Membawa murid-murid mengunjungi tempat kecil kami. Membuat tempat kami menjadi lebih berkilau. Nyonya Biarawati, bagaimana jika Anda memimpin murid-murid untuk mengubah niat? Beralih ke bisnis pelacuran, menyelamatkan semua makhluk. Bagaimana? Kamu. Tuan muda, tuan muda. Tuan muda, tuan muda. Kakak ding, kakak ding, kakak ding. Kakak ding, kakak ding, kakak ding. Kakak ding, kakak ding, kakak ding. Kakak ding, kakak ding. Kakak ding, kakak ding. Ini adalah jalan buntu. Kakak-kakak, lihat, ini sepertinya pintu batu. Pintu batu ini. Aku buka ya, gimana dong? Pasti ada mekanisme di sekitar sini, ayo cari-cari. Oke. Pintunya terbuka. Kakak ding, kakak ding, kakak ding. Kakak ding, kakak senior. Kakak ding. Kakak ding, kakak ding, ayo Gak apa-apa, kakak senior, bagus. Akhirnya kami menemukanmu. Aku kira gak bakal ketemu lagi. Salah kamu si bodoh, gak jaga posisi dengan baik. Gak buru-buru kembali untuk melewati tribulasi, bikin kita dikerjain setan. Kakak ding.
Kamu itu Yin Tianzheng. Shitai memang terkenal mendidik sekelompok murid yang siap mati. Untung tadi berhasil dihentikan. Kalau tidak murid-murid akan celaka. Bagaimana perasaan Shitai? Murid saya memang belum mahir. Tapi memilih yang baik dan teguh adalah kewajiban setiap orang yang belajar bela diri. Karena pemimpin sekte ini melawan jalan yang benar, wajar saja meremehkan mereka. Ayo berdiri sendiri, jangan merepotkan senior. Pemimpin Yin tahu kenapa saya dijuluki Miejue. Seorang yang belajar tahu, menggunakan julukan yang kejam, benar-benar menarik. Saya ingin tahu lebih lanjut. Miejue adalah janji saya kepada umat manusia. Untuk menghancurkan dan memusnahkan setan-setan ini. Tanpa ampun. Apakah sekte Tianying ini baik atau jahat? Tidak perlu dinilai oleh orang luar. Kalau Shitai memang hebat, kenapa tidak mencari sendiri? Informasi di pertemuan Wang Panshan waktu itu. Hari ini, kamu menyuruh murid-muridmu mengintai. Mengganggu sekte kami. Kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tidak akan ada hasil yang baik. Sepertinya pertarungan kita hari ini tidak bisa dihindari. Saya Yin Tianzheng tidak pernah mengganggu wanita. Saya memberi Shitai 3 langkah. Silahkan. Menganggap rendah orang lain. Jangan sampai kamu menyesal. Ayah pemimpin-pemimpin. Shifu. Shigu Miejue sepertinya kamu. Hari ini sulit bagi kita untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Orangnya sudah kembali. Mengapa tidak kita hentikan saja? Benar juga katamu. Mari kita pergi. Jangan pergi, kembalilah. Binatang. Bagaimana bisa melakukan hal yang begitu hina? Menculik murid perempuan dan mengurungnya di tempat ini. Mempermalukan wanita bukan tindakan seorang pahlawan. Ayah mereka yang terus mengganggu. Aku baru mengambil tindakan ini. Anakmu ini tidak benar-benar mempermalukan mereka. Kamu bertindak sembrono. Katakan untuk menghindari pemerintah. Mata dan telinga membuka rumah bordil ini sebagai cabang. Mudah mengumpulkan informasi, sesekali menculik untuk menakut-nakuti. Menggunakan rumah bordil ini sebagai penjara. Mulai hari ini bubarkan rumah bordil ini. Jangan biarkan kamu melangkah ke jalan-jalan di daerah ini. Shi Xiong. Kamu pingsan di tepi pantai, aku yang membawamu kembali. Zhang Chuishan. Kamu Zhang Chuishan, aku Zhang Chuishan. Tempat apa ini adalah tempat paling utara. Pulau tak berpenghuni, ada es abadi di sini. Dan gunung berapi yang tidak pernah padam. Aku dan Susu menyebutnya Pulau Es dan Api. Menurutmu, kita tidak bisa kembali ke daratan Tiongkok. Bisa atau tidaknya kembali, tergantung pada kehendak Tuhan. Tuhan apa? Tuhan pencuri, Tuhan anjing. Tuhan bau, Tuhan bau.
Berikan dia sesuatu untuk dimakan. Senior Xie, kami punya sedikit makanan. Makanlah sesuatu. Makanlah. Apa yang kalian ingin lakukan padaku? Apa yang bisa kami suami istri lakukan padamu? Kalian sudah menjadi suami istri. Terima kasih banyak atas bantuan Senior Xie. Jika bukan karena kamu menangkap kami, mungkin kami tidak akan menjadi suami istri. Apa yang kalian berdua ingin lakukan padaku? Senior Xie, matamu yang kami buat buta. Api itu terpaksa. Kami benar-benar merasa sangat menyesal. Keadaan sudah seperti ini. Kami meminta maaf 1000 kali. 10.000 kali pun tidak ada gunanya. Karena takdir membawa kita ke pulau terpencil ini. Mungkin kita tidak akan pernah kembali ke tengah. Bagaimana kalau Senior Xie memberi kami kesempatan untuk merawat Anda seumur hidup? Menurut kalian begitu? Hanya bisa seperti ini. Senior kami suami istri sangat setia. Hidup dan mati bersama. Jika suatu hari Anda tiba-tiba mengamuk dan membunuh salah satu dari kami, maka yang lain tidak akan hidup sendiri. Artinya, jika kalian berdua mati, saya juga tidak akan hidup. Senior mengerti saja sudah baik. Lihat perut rusa betina itu pasti sedang hamil. Anda bisa mengampuninya dan tidak membunuhnya. Mungkin selama beberapa hari ini, dia tidak bisa menemukan rahasia di dalam pedang naga. Jadi hatinya sangat gelisah. Tapi saya takut dia tiba-tiba mengamuk lagi. Sebenarnya bisa mati bersamanya. Tapi sekarang kita punya anak, harus lebih hati-hati. Tidak bisa lagi bertarung mati-matian. Tenang, ada saya. Dulu hati saya hanya untuk satu orang. Sekarang ada 2 orang bagaimanapun juga. Saya pasti akan melindungi kalian dengan baik.
Kenapa kalian bekerja lagi? Bukannya sudah bilang untuk istirahat? Tidak apa-apa, keluar bergerak sedikit. Biarkan saya saja ke depannya hal seperti ini. Serahkan saja pada saya. Kelinci kecil. Kedepannya jangan keluar lari-lari lagi. Ayah cuma ambil air saja. Dengar. Ya, Apa? bayinya menendang saya lagi. Saya dengarkan. Dia bergerak. Dengarkan? Tahu tidak hari ini saya tidak hanya memetik buah pinus, tapi juga jamur lingzi. Kakak, menurutmu kita akan punya anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki seperti aku, anak perempuan seperti kamu. Anak laki-laki atau perempuan sama-sama baik. Tapi aku lebih suka anak laki-laki. Setelah dia lahir kamu yang beri nama ya? Baiklah, biar aku pikir-pikir dulu. Kalau dia sudah besar kamu yang ajari dia ilmu bela diri. Ajari dia berburu. Aku yang ajari dia menulis, oke? Oke. Nanti kita bertiga setiap hari naik gunung untuk berburu. Pergi ke pantai untuk menangkap ikan sampai dia besar. Kita cari tempat yang pemandangannya bagus. Tinggal di rumah pohon. Sialan kau tidak adil padaku. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian di dunia ini? Aku akan membunuhmu. Bunuh, bunuh, bunuh. Shifu. Hah, kau tidak layak jadi Shifuku. Cheng Kun, aku akan membunuhmu. Gimana rasanya cepat masuk? Senior Xie, dia mengamuk lagi ya? Jangan khawatir. Aku di sini, aku akan baik-baik saja, jangan tegang. Aku sangat sakit, sepertinya mau keluar. Keluarlah kau. Kalau kau tidak keluar, aku bunuh seluruh keluargamu. Aku bunuh seluruh keluargamu. Cheng Kun, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Su. Aku akan menghadangnya sebentar, kasih waktu untukmu. Tidak bisa, kakak lima terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh keluar susu. Aku akan berjuang mati-matian untuk melindungi kalian berdua. Bagaimana jika? Tidak ada jika. Bagaimanapun juga kamu harus tetap hidup. Besarkan anak kita. Tidak kakak lima. Cheng Kun. Keluarlah kau, tuan-tuan. Di sini tidak ada Cheng Kun. Cheng Kun, kau bisa lolos hari ini, tapi tidak selamanya. Benar, senior, di sini tidak ada musuhmu. Aku Zhang Chushan HMPH Cheng Kun. Hari ini aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu, serahkan nyawamu. Kakak lima. Xie Sun berhenti.
Kakak 5. Cheng Kun, aku lihat kamu mau lari kemana kali ini. Aku bukan Cheng Kun, kamu sudah membunuh seluruh keluargaku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Xie Sun berhenti. Berhenti. Anak kita. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki mirip siapa? Mirip ibunya, mata besar. Semoga dia tumbuh dengan banyak rezeki dan umur panjang. Kurang terkena bencana. Senior Xie. Apakah maksudmu wajah anak ini tidak baik? Tidak. Anak ini mirip kamu, terlalu tampan. Ketika besar nanti pasti akan banyak terkena bencana. Senior Xie berpikir jauh ke depan. Kita berada di pulau terpencil. Anak ini mungkin akan menghabiskan hidupnya di sini. Tidak bisa. Kita bisa tinggal di sini. Tapi bagaimana kita bisa membiarkan anak kita tinggal di pulau terpencil ini seumur hidup? Kalau suatu saat kita bertiga meninggal, siapa yang akan menemaninya? Bagaimana dia akan menikah dan punya anak? Tapi sini jauh sekali dari daratan. Bagaimana kita bisa kembali? Istri Zhang benar. Kita bertiga sudah selesai. Tapi kita tidak bisa membiarkan anak ini mati di pulau terpencil ini. Besar tanpa pernah melihat dunia. Istri Zhang, kita bertiga harus mengembalikan anak ini ke daratan. Kenapa kamu bangun, tidurlah. Kak 5, mari kita sujud kepada Senior Xie untuk berterima kasih atas kebaikannya. Tidak perlu. Apakah kalian sudah memberi nama anak ini? Belum. Senior Xie sangat berilmu. Mungkin kita bisa meminta Senior Xie memberi nama anak ini. Baik, biar aku pikirkan. Aku ingin meminta sesuatu untuk anak ini. Semoga kamu setuju. Apa itu? Minta kamu mengangkatnya sebagai anak angkat. Biarkan dia ketika besar nanti merawatmu seperti ayah kandungnya sendiri. Ada kamu. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah diintimidasi. Kak 5, menurutmu gimana? Oke. Senior Xie, kalau tidak keberatan, jadikan anak ini sebagai anak angkatmu. Anakku dibunuh oleh orang lain. Terbanting sampai hancur. Kalau dia masih hidup tahun ini, aku berusia 18 tahun. Aku akan mengajarkan semua ilmu bela diriku padanya.
Tidak akan kalah dari kalian 7 pendekar Wudang. Senior Xie. Maka jadikan dia sebagai anak angkatmu. Biar dia mengganti marga menjadi Xie. Benarkah kalian rela anak kalian bermarga Xie? Anakku yang telah tiada bernama Xie Wuji. Kalau kamu suka, kita beri nama anak ini Xie Wuji. Kalian memberikan anak ini padaku. Lalu kalian sendiri bagaimana? Anak tidak peduli bermarga Zhang atau Xie. Yang penting mencintainya itu sama saja. Nanti kalau anak ini sudah besar berbakti pada orang tua, menghormati ayah angkat tidak membedakan asal-usul. Kan sama saja susu. Bagaimana menurutmu? Ia satu orang lagi yang menyayanginya. Tentu saja itu hal yang baik. Benar. Aku berterima kasih pada kalian berdua. Dosa mencungkil mataku dari sekarang dihapus. Mulai sekarang, aku Xie Sun akan mengajarkan semua ilmu bela diriku pada anak ini. Aku akan membuat semua orang di dunia tahu. Ayahnya bernama Zhang Chuishan. Ibunya bernama Yin Susu. Ayah angkatnya Raja Singa berambut emas Xie Sun. Senior Xie, Ya, mau menggendongnya. Senior Xie. Gendonglah anak ini. Lebih baik kembalikan pada kalian. Jangan sampai wajahku yang seperti ini menakuti anak ini. Bagaimana mungkin? Selama kamu suka gendonglah sebentar. Nanti kalau anak ini sudah besar, masih perlu kamu ajak dia bermain. Senior Xie. Sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Apa sih senior junior segala? Hahaha, aku punya saran nih. Bagaimana kalau kita bertiga jadi saudara angkat hahaha? Anda ini orang hebat. Kami ini junior mana berani dekat-dekat. Ayolah kita semua orang jalanan. Ngapain ribet amat sih? Mau nggak kalian panggil aku kakak? Oke. Aku duluan panggil kakak. Mulai hari ini, kita jadi saudara angkat. Kalau Wuge masih panggilmu senior, bukannya aku jadi seniornya dong? Betul. Kalau begitu, aku panggil kakak. Udi, Kakak, Ume. Anaknya lapar. Ibunya kasih ASI ya. Udi. Aku cari kayu bakar di luar. Biar apinya besar. Jangan sampai adik ipar dan Wuji kedinginan. Oke. Kode Xiangyang diserbu Mongol Guojing Huangrong minta tolong pandai Beisai. Melelehkan pedang berat Xuantai milik Yang Guo. Ditempa ulang jadi 2 senjata. Dan menyimpan Jiwin Senjing dan Wu Emyuishu di dalamnya. 2 senjata legendaris ini, satu namanya Yi Tianjian, satu lagi Tulong Dao.
Di dalam Itianjian tersimpan Juin Zhenjing. Di dalam tulung Dao tersimpan Wu Emyuishu. Makanya di dunia persilatan ada kabar, siapa yang bisa menemukan dua senjata ini, dia akan jadi penguasa persilatan menyatukan dunia. Putri Bangsu, Guojing, Huangrong Guoxiang. Keluar kota mencari keberadaan Yang Kuo dan Xiaolong Enfe. Pertama-tama ke kuil Shaolin. Mencari teman Yang Kuo Biksu Wuse. Ternyata di kuil Shaolin ada kejadian. Master Ji Wan Dan muridnya, Zhang Junbao. Mengusir musuh dengan Jiu Yang Shenggong. Karena mereka belajar ilmu Shaolin sendiri-sendiri. Melanggar aturan, sehingga ditangkap orang Shaolin. Guo Xiang kabur bersama mereka dari Gunung Shaoxi. Sebelum meninggal Juiwan membaca Jiu Yang Shenjing. Guo Xiang Zhang Junbao. 3 orang biksu Wuse masing-masing mengingat sebagian. Kemudian Guo Xiang mendirikan sekte Mei dan menjadi biarawati. Zhang Junbao mendirikan sekte Wudang dan menjadi pendeta Tao. Zhang Sanfeng memiliki 7 murid yang luar biasa. Di dunia persilatan mereka dikenal sebagai 7 pahlawan Wudang. Ini adalah Yudayan yang berada di peringkat ketiga. Tidak sengaja bertemu dengan sekte di dunia persilatan. Bertarung demi merebut pedang pembunuh naga. Yudayan dengan baik hati membantu pihak yang lemah. Tapi tanpa sengaja terlibat dalam masalah ini, saya dari Wudang. Yudayan. Boleh tahu dari sekte mana yang bertindak begitu kejam? Tidak menyangka sekte terkenal seperti Wudang juga datang merebut pedang. Merebut pedang. Saya sama sekali tidak tertarik dengan pedang ini. Saya di Gunung Wudang selalu mengingat ajaran guru saya. Ketika melihat ketidakadilan, seharusnya membantu. Ini bukan urusanmu, minggir. Jika kau pergi saya akan memaafkanmu. Pedang itu milikku, meski mati aku tidak akan memberikannya padamu. Orang yang memegang pedang itu sudah babak belur. Tetap tidak mau melepaskannya, namun di danau ada kejutan. 4 anggota Haiyan Bang menyebarkan garam beracun. Membakar kulit orang itu. Meski begitu, orang itu tetap tidak mau melepaskan pedang pembunuh naga. Yudayan melihatnya, begitu menyedihkan, menendang genting dan menjatuhkan 4 orang. Kemudian menggunakan teknik Pyunzong dari Wudang, mencuci garam beracun di tubuhnya dengan air danau. Yudayan membawanya kabur ke sebuah kuil tua. Dengan baik hati memberikan obat ajaib yang dibawanya. Menasihatinya untuk menukar pedang ini dengan pain award di Haiyan Bang. Tapi nasihat baik sulit untuk orang yang keras kepala. Pemuda ini terlalu terobsesi dengan pedang pembunuh naga. Lebih baik mati daripada melepaskan pedang ini. Tidak lama kemudian orang-orang yang ingin merebut pedang muncul. Mereka melempar kantong pasir beracun. Yudayan bersembunyi di tempat gelap. Orang itu melemparkan pedang pembunuh naga ke samping Yudayan. Kemudian terkena racun dan kehilangan kemampuan melawan. Pemimpin Haiyan Bang belum sempat bersenang-senang. 2,5 menit kemudian bertemu dengan orang-orang tangguh. Yang diselamatkan adalah Tianjing Jiao. Kedua pihak tidak menemukan pedang pembunuh naga. Pemimpin Haiyan Bang mengatakan bahwa Yudayan yang mengambil pedang itu. Setelah Tianjing Jiao membantai Haiyan Bang, mereka juga pergi dari sini. Seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah tapi memiliki harta berharga. Yudayan memegang pedang pembunuh naga itu. Melihat kekacauan di sekitarnya, berpikir bahwa dia dalam masalah besar. Dunia persilatan pasti akan berdarah karena pedang ini. Dan memicu badai berdarah. Saya harus membawa pedang pembunuh naga kembali ke Wudang. Serahkan kepada guru utama. Saya adalah kakak Sang Juishan dari Wudang. Bukankah kita sudah membentuk 7 pahlawan Wudang? Kenapa Ada Tian pahlawan Sang kelima? Ini benar-benar pahlawan Sang kelima dari Wudang. Pahlawan tak bisa ditolak. Saya punya satu hal untuk ditanyakan. Menurut aturan seharusnya sekarang giliranmu untuk membersihkan nama kakak ketiga kita yang sedang dia belum juga kembali. Pahlawan Sang yang Anda maksud sebagai kakak ketiga. Apakah itu Yu? Pahlawan Yu ketiga adalah kakak ketiga saya, Yudayan. Bukankah dia sudah dibawa kembali ke gunung oleh saudara seperguruanmu? Dibawa kembali ke gunung? Saya baru saja turun dari sana. Sepanjang jalan saya tidak melihat ada yang naik. Di mana kalian melihat kakak ketiga saya? Yudayan membawa pedang naga dan bersiap kembali ke Gunung Wudang. Dalam perjalanan pulang dia sangat berhati-hati, tapi masih meremehkan bahaya dunia persilatan. Siapa sangka nahkoda kapal itu ternyata adalah penjahat yang menyamar. Di tengah jalan dia tiba-tiba melompat. Saat itu sebuah kapal besar menabrak. Yudayan melompat dan membeli di atas kapal. Ternyata itu adalah pembawa pedang dari sekte Elang Langit tadi malam. Orang itu tidak mau memberitahu namanya, menyuruh Yudayan menyerahkan pedang naga. Yudayan memegang take Helen. Tidak mau senjata sakti ini jatuh ke tangan jahat. Lawannya melihat dia tidak mau menerima tawaran baik, lalu mulai bertarung dengannya. Api kungfu pahlawan Yu jelas lebih tinggi. Orang itu kalah dalam beberapa gerakan. Saat itu pedang sudah di lehernya. Yudayan sedang bimbang apakah akan mengambil nyawanya. Tiba-tiba dari celah pintu beberapa senjata rahasia, setipis rambut melesat. Yudayan tidak sempat menghindar, terkena 3 jarum dan langsung pingsan. Sebelum pingsan dia melihat seorang wanita berbaju putih. Tapi sudah tidak bisa melihat wajahnya, adegan berubah. Wanita itu sudah tiba di kantor kurir naga. Dia mengeluarkan Liang Chentail MS meminta bos sendiri yang menggul. Dan barang kurir itu tentu saja adalah Yudayan. Hanya saja pedang naga di tubuhnya sudah hilang. Uang ini tidak mudah didapat. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia meminta Dajing sendiri yang mengawal. Dia tidak percaya orang lain. Kedua, dalam 10 hari. Harus dikirim dari Lin'an ke Gunung Wudang Hubei. Untuk yang ketiga ini. Jika ada sedikit saja kesalahan saya akan membuat kantor kurir naga habis tak tersisa. Dajing menerima pesanan ini, merawat dengan baik sepanjang jalan. Akhirnya tiba di kaki Gunung Wudang. Saat itu 6 pria berpakaian Tao berjalan mendekat. Mereka mengaku sebagai 7 pendekar Wudang. Mereka bilang datang untuk menjemput adik ketiga. Saat tirai dibuka mereka melihat Yudayan. Kemudian Yudayan juga mengenali orang di depannya. Itu adalah salah satu penjahat yang dia hadapi kemarin. Tapi dia tidak bisa bicara karena keracunan. Dudajin mengira tugasnya sudah selesai. Jadi dia membiarkan ke-6 orang itu membawa Yudayan pergi. Semua ini dilihat oleh wanita berbaju putih beberapa saat kemudian. Sang Cuishan turun gunung mencari orang. Awalnya hanya bertanya apakah ada yang melihat kakak ketiganya. Tapi perkataan pemilik toko membuatnya merinding. Ternyata kakak ketiganya sudah dijemput oleh 6 orang palsu. Dan saat itu Yudayan sedang disiksa di dalam kereta.
Penjahat itu mematahkan tangan dan kakinya dengan paksa. Hanya antak memaksaja, member lokasi pedang naga. Yudayan kesakitan sampai air matanya hampir meledak. Dasar lu gila ya. Gua nggak bisa bicara lu nggak tahu ya. Ketika Zhang Chuishan tiba di tempat kejadian, dia hanya melihat kakak ketiganya tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Zhang Chuishan membawanya kembali ke gudang. Saudara-saudaranya memeriksa lukanya. Yudayan sudah menjadi cacat. Zhang Sanfeng menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkannya. Dengan tenaga yang kuat jarum-jarum beracun itu langsung terlempar keluar. Saat itu mereka belum tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba seorang murid melapor. Bilang Dudajin dari lembaga pengawal Longmen datang berkunjung. Ternyata Dudajin merasa bersalah karena tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia datang untuk meminta maaf. Zhang Chuishan terlihat tenang di luar. Tapi sebenarnya, dia sudah menahan amarahnya. Dia langsung memukul Dudajin hingga terlempar 6-7 meter. Untuk adil, dia juga menendang pengawalnya hingga terlempar. Dua pukulan itu pas bikin pusing tapi nggak bikin cedera otak. Lepasin gua. Biar gua ajarin mereka brengsek. Kami datang dengan baik udang kok malah ngerjain orang. Lu masih bilang lu nggak bersalah? Kami memang nggak bersalah. Waktu itu, tamu bernama Yin kasih 2000 tael emas. Minta kami antar pendekar, yuk ke gunung lu udah ambil 2000 tael emas. Masih aja ngotot lu nggak anterin kakak ketiga gua ke gunung udang. Malah Casey ke penjahat, gua Casey tau lu. Ini urusan sama lu tenang dulu. Tenang Wudang tenang dulu. Biarkan Dudajin cerita kejadiannya. Dudajin cerita bagaimana tamu itu pesan dan apa yang dia perintahkan hasilnya. Saudara-saudara Yudayan merasa dia udah ambil uang. Tapi nggak kerjain tugasnya, kesel mereka langsung berantem sama dia. Saat itu sebuah koin emas jatuh dari pelukannya. Ketika orang-orang mengambilnya untuk ternyata ada 2 bekas jari yang dalam di atasnya. Zhang Sanfeng berasal dari Shaolin. Tentu saja dia mengenali ini adalah jari besi Shaolin. Hanya saja orang-orang Shaolin yang telah menguasai teknik ini. Semuanya adalah biksu tua yang telah mencapai pencerahan. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal yang begitu hina? Ini benar-benar membingungkan. Dudajin memakan 2 pukulan dari Wudang mengatakan bahwa dia sudah meminta maaf. Setelah selesai berbicara, dia langsung pamit. Pemilik perusahaan pengawalan ini Dudajin adalah murid sekuler Shaolin. Semua bukti mengarah ke Shaolin. Beberapa murid sudah tidak sabar dan ingin pergi ke Shaolin untuk meminta penjelasan. Tapi Zhang Sanfeng berpikir bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Zhang Chuishan meminta izin dari gurunya untuk pergi ke Lin'an menyelidiki hal ini. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakak ketiganya. Sekarang kakak ketiganya mengalami hal seperti ini, dia bersumpah. Pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Memberikan jawaban kepada kakak ketiganya. Zhang Chuishan sangat kejam. Tapi keluarga Liu ini, 300 tael emas kamu bunuh aku. Seluruh keluargamu adalah kamu. Kamu adalah aku. Aku tidak membunuh aku baru sampai itu, adalah Zhang Chuishan. Kamu masih berani membantah kamu salah orang. Karena kakak ketiga Yudayan terluka parah oleh orang jahat. Zhang Chuishan turun gunung ke Lin'an untuk menyelidiki siapa yang melakukannya. Di tengah jalan dia bertemu lagi dengan Dudajin. Begitu ingat dia menerima 2000 tael emas dari orang lain. Tapi tidak mengantar kakak ketiganya ke gunung Wudang sesuai janji. Zhang Chuishan langsung marah. Kebetulan penduduk setempat mengalami bencana banjir. Zhang Chuishan berkata padanya. Bawa semua uang untuk membantu rakyat. Kalau tidak aku akan membunuh seluruh keluargamu tapi ini hanya untuk menakut-nakuti dia saja. Ketika malam tiba Zhang Chuishan datang ke perusahaan pengawalan Longmen. Tempat ini sudah sepi. Begitu masuk dia langsung disalahpahami sebagai pembunuh oleh Dudajin. Dan kebetulan saat itu orang-orang Shaolin juga ada di sana. Saat Dudajin sekarat, dia bersikeras bahwa Zhang Chuishan adalah orang yang membunuh seluruh keluarganya. Sekarang Zhang Chuishan tidak bisa membela diri. Biksu Shaolin juga tidak masuk akal. Langsung memukulinya secara beramai-ramai. Zhang Chuishan masih bisa menghadapi. Tapi di akhirnya, dia terjerat oleh tongkat mereka. Saat itu sebuah senjata rahasia terbang dari kejauhan. Langsung membutakan mata salah satu biksu. Zhang Chuishan berteriak bahwa si pembunuh masih ada di tempat kejadian. Pelaku pembunuhan itu berpakaian mirip sekali dengan Zhang Chuishan. Saat itu dia buru-buru melarikan diri. Zhang Chuishan mengejarnya. Tapi saat sampai di tepi danau dia kehilangan jejak. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Satu-satunya tempat yang mencurigakan adalah perahu kecil di tengah danau. Zhang Chuishan melompat masuk tepat saat akan mengetuk pintu. Dari dalam muncul seorang gadis cantik jelita. Zhang Chuishan langsung terpana melihatnya. Mohon maaf Nona. Mengapa Tuan malam-malam masuk ke perahu kecil saya? Zhang Chuishan tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Dia hampir lupa tujuan awalnya karena terlalu tegang. Dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian menceritakan tentang kejadian pengejaran pembunuh itu. Kadis itu berkata dia tidak melihat orang yang mencurigakan. Zhang Chuishan hendak pamit tiba-tiba hujan gerimis turun. Gadis itu berbalik dan memberinya payung kertas minyak. Lukisan dan tulisan di payung itu terlihat sangat indah. Selain ilmu bela diri, hobi kedua Zhang Chuishan adalah kaligrafi. Ternyata mereka berdua memiliki hobi yang sama. Zhang Chuishan mulai mengomentari lukisan dan tulisan di payung itu. Gadis itu sangat senang mendengarnya dan memberitahu nama keluarganya Yin. Zhang Chuishan langsung waspada. Karena kemarin dia mendengar dari Dudajin. Orang yang memesan jasanya juga bermarga Yin. Zhang Chuishan berani menebak. Orang itu adalah Nona Yin di hadapannya dan dia tidak menyangkal. Dia mengundang Zhang Chuishan ke kabin perahu untuk berbicara. Dia menceritakan bagaimana dia memesan jasanya. Dan bagaimana dia diam-diam melindungi Yudayan. Tapi tentang perampasan pedang naga. Gadis itu sama sekali tidak menyebutkannya saat tiba waktunya serah terima. Zhang Chuishan merasa ada yang tidak beres saat dia mengejar 6 orang itu langsung menyerangnya tanpa ampun. Salah satunya menggunakan senjata rahasia yang melukainya. Senjata itu adalah bunga racun Shaolin. Dia ingat Dudajin adalah murid sekuler Shaolin. Awalnya dia ingin meminta penawarnya tapi sayangnya di ruang tamu itu.
Dia melihat pakaian yang dikenakan Zhang Chuishan sangat bagus. Jadi dia mengambil pakaian yang sama dan memakainya. Saat sampai di lembaga pengawal naga, orang-orang Duda Jin langsung menyerangnya. Dan dia langsung membunuh seluruh keluarga Duda Jin. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud memfitnah ini, hanya kesalahpahaman. Zhang Chuishan mendengarnya cukup lama, dan akhirnya mengerti. Dia hanya mengomentari bahwa Yin Susu terlalu kejam. Padahal sebenarnya ini, belum sampai taraf harus membunuh orang. Yin Susu mulai kesal mendengar perkataannya. Sejak kecil belum ada yang berani menyalahkannya. Saat itu racun di panahnya mulai bekerja. Zhang Chuishan baru saja ingin melihat lukanya. Tapi malah ditamparnya aku Zhang Chuishan belum pernah melihat. Kadis yang 7 dan Sik Jam Camo. Nah hari ini kamu sudah melihatnya. Aku ingin tahu sebenarnya, seberapa bandel dan kejamnya kamu ini. Yin Susu sengaja tidak mau dibantu. Dia memaksa Zhang Chuishan untuk mengakui kesalahannya, kalau tidak dia, tidak akan membiarkannya. Zhang Chuishan awalnya berpikir seperti pria biasa. Tapi melihatnya hampir pingsan, karena racun dia tidak mau marah lagi. Setelah bersumpah dengan cepat, dia memeluk si cantik. Lalu memberinya obat sudah lebih baik. Dada saya terasa sesak. Siapa yang suruh kamu tidak cepat-cepat mengakui kesalahan? Kalau saya mati, semua karena kamu. Zhang Chuishan merawat lukanya lalu pamit. Yin Susu melihat kepergiannya dengan sedikit rasa kehilangan. Sebenarnya Zhang Chuishan juga merasakan hal yang sama. Tapi dia masih punya urusan penting berharap di dunia ini. Kita akan bertemu lagi, maaf kalian berdua sementara tuli. Sudah menjadi rahasia umum dalam trilogi The Legend of the Condor Heroes, ada 3 orang yang sangat pandai meraih. Satu adalah Hong Qigong dari Pulau Persik. 2 adalah Yang Kuo, yang mengetahui rahasia Laut Selatan. Dan yang ketiga adalah Xie Sun yang datang untuk merebut pedang naga seperti yang diceritakan sebelumnya. Zhang Chuishan terus menyelidiki urusan kakak ketiganya. Dia mendengar Tianying Jiao mengadakan pertemuan pedang domba di pulau itu. Pedang yang dimaksud tentu saja pedang naga. Luka kakak ketiganya ada hubungannya dengan pedang itu. Jadi dia harus datang untuk melihat tujuan pertemuan Tianying Jiao. Mereka ingin menggabungkan semua kelompok kecil ke dalam Tianying Jiao. Karena sudah lama beredar kabar di dunia persilatan pedang, naga adalah senjata tertinggi. Memerintah dunia, tidak ada yang berani melawan. Jelas siapa yang mendapatkan pedang naga. Dia akan menjadi pemimpin dunia persilatan. Jadi yang lain harus tunduk pada mereka. Kelompok kecil di bawah tidak setuju. Mereka berkumpul dan ingin melawan. Tapi pedang naga terlalu tajam. Senjata biasa akan langsung patah dengan satu pukulan. Yin Susu awalnya berpikir semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba Zhang Chuishan muncul di kapal itu dulu. Yin Susu hanya mengatakan tentang mengawal Yu Daiyan. Tapi kenapa dia yang mengawal, dia tidak menjelaskannya. Sekarang melihat pedang naga semuanya jelas. Ternyata yang merebutnya adalah dia. Yin Susu baru saja ingin berkilah. Tiba-tiba ada suara ledakan di pantai lalu anak buahnya datang melaporkan. Ada seorang pria tua berambut pirang yang meledakkan semua kapal mereka. Hanya mendengar suara melolong. Seorang pria aneh berambut pirang bergegas menuju platform tinggi. Kecepatan mengambil pisau orang itu, belum bereaksi apa yang terjadi. Sudah ada di dahi. Segera setelah dia memegang betisnya. Pisau naga dipiwengelannya. Dan dengan mantap jatuh ke tangannya. Xie Xuan Raja Singa Emas bernama salah satu dari 4 penjaga utama. Sudah diketahui bahwa kata melindungi hukum. Bukan Tuhan yang baik. Mereka cenderung pandai membuat tawa. Kemudian tekan protagonis di tanah. Pisau ini adalah pengajaran Skihawk saya. Kau membuat pisau ini. Pisau ini diambil dari tangan orang lain. Sekarang jatuh ke tangan Xie Xing. Itu adalah langit. Aku katakan sekali lagi bahwa pisau ini adalah pengajaran Skihawk. Jelas Yin Susu belum menyadari keseriusan masalah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang naga. Xie Xuan hanya melakukan menghindar dan tidak mengambil inisiatif. Yin Susu juga tidak bisa menahan diri untuk didorong oleh Xie 11. Zhang Chuishan meraih. Lalu ada adegan klasik dalam serial TV. Pembukaan Xie Xuan menyela adegan indah ini. Dia dengan sengaja bertanya pada kara kecil di bawahnya. Orang-orang itu hanya tidak bisa melihat Golden Lion King tanpa kencing celana mereka dianggap bersih. Di mana ada setengah kata terakhir. Xie Xuan bisa saja pergi dengan pisau tapi dia ingin menghancurkan semua orang. Lalu dia mengambil geng kara kecil di bawahnya. Berapa banyak help Burik yang Tela and Debut. Jika Anda ingin pergi ke langit Anda, tidak akan membiarkannya pergi. Xiaxian Sekra Almi Bukin Orang Baik. Orang-orang ini awalnya adalah ampas sungai dan danau. Tapi apa yang dikatakan Zhang Chuishan adalah seorang biarawan. Dengarkan dia membunuh. Saya melihatnya membuka mulut dan menuduh Xie Xing. Pasukan membuat Xie Xuan sedikit malu. Yin Susu juga terkejut. Siapa yang bisa menghentikannya jika Raja Singa Emas ini menyalakan api? Xie 11 baru saja mau menyerang. Zhang Chuishan melaporkan dirinya sebagai murid Zhang Sanfeng. Xie Xuan mendengar nama Zhang Sanfeng berhenti. Lalu dia berkata bahwa Zhang adalah orang sungguhan. Agaknya para murid juga baik. Dia ingin mengajari Anda hari ini. Aku akan memintamu. Busur ringan senjata.
Busur dalam perangkat tersembunyi. Aku akan menemani kalau kamu kalah. Anggap saja kamu bunuh diri. Kalau kamu kalah apa kamu juga bunuh diri? Mana mungkin aku kalah, siap-siap aja. Semua ilmu yang Xie Sun sebutkan Sang Chuishan, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi dia tetap nekat maju. Yin Susu terlihat sangat khawatir. Tapi Sang Chuishan menyuruhnya tidak usah khawatir. Dia bahkan berani bertaruh dengan Xie Sun, bilang kalau dia menang. Mohon Senior lepaskan semua orang di pulau, ini Xie Sun tidak setuju. Juga tidak menolak, hanya terlihat agak kesal. Karina Senior, Xie Sun jago kungfu. Maka saya akan bertanding denganmu dalam hal menulis. Sang Chuishan menurunkan bahu, dan siku menarik nafas sejenak. Kemudian energi, dalam memenuhi kedua tangannya. Saat ini dia seperti sebuah kuas. Menunjukkan kaligrafinya di lantai suasana ini. Aku tidak tahan ingin berteriak, Paman ambilkan rokok. Paman ambilkan rokok. Sang Chuishan mendarat dengan mulus setelah serangkaian gerakan. Kemudian dengan dorongan kedua tangannya debu pun terhembus dan memperlihatkan tulisan yang sudah jadi raja dunia persilatan. Pedang pembunuh, naga memerintah dunia, tak ada yang berani melawan. Pedang langit tidak muncul, siapa yang bisa menandingi. Penuh aura dan makna. Aku tidak bisa menulisnya, Xie Sun salut. Senior Xie, kalau kalah jangan ingkar janji. Xie Sun meskipun mengaku kalah tetap tidak menepati janjinya. Semua orang di bawah panggung, tidak ada satupun yang akan dia lepaskan. Kalau tidak semua orang di dunia akan tahu dia mendapatkan pedang pembunuh naga. Maka semua orang akan mengincar nyawanya. Barusan Sang Chuishan menang, bisa dibilang menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia melihat hubungin In Susu dan Zhang Chuishan tidak biasa. Maka kedua orang ini bisa selamat. Dia menutup titik akupuntur keduanya. Kemudian melompat ke atas menarik nafas dalam. Langsung mengeluarkan teriakan panjang seketika. Segala sesuatu di pulau ini terguncang hebat. Menurut catatan sejarah, setelah syuting adegan ini, seluruh kru harus dilarikan ke rumah sakit. Adegan berubah, Xie Sun sudah membawa pedang dan duduk di kapal. Semua awak kapal tuli bisu dan tidak bisa bicara. Dia akan mencari tempat sepi di tengah lautan luas ini untuk mempelajari rahasia pedang pembunuh naga. Semua orang di pulau sudah berdarah dari 7 lubang. Meskipun hidup seperti mayat hidup. Apalagi Xie Sun sudah menghancurkan semua kapal. Mereka hanya bisa tinggal di pulau dan menunggu ajal. Sekarang selain Zhang Chuishan dan In Susu, tidak ada orang ketiga yang tahu keberadaan pedang dan Xie Sun. Ketika aku di Gunung Wangpan aku bisa melihat kalian berdua dalam keadaan sulit. Perhatian kalian sangat terlihat. Kalian berdua cocok sekali. Jika sampai di pulau terpencil, kalian menikah dan punya anak. Betapa indahnya Senior Xie. Jangan bercanda. Lihatlah ekspresi Nona Yin. Kau tahu aku tidak salah. Setelah Xie Sun merebut pedang naga, dia ingin mencari tempat sepi untuk mempelajari rahasianya. Karena dia kalah bertaruh dengan Sang Chuishan di Gunung Wangpan, jadi dia tidak akan mengambil nyawa Zhang Chuishan dan In Susu. Tapi dia takut jika mereka kembali ke daratan, mereka akan membongkar keberadaannya. Jadi dia harus membawa mereka sampai dia menemukan rahasia pedang naga. Jika Xie Sun tidak menemukannya dalam 10 tahun, Sang Chuishan harus menemaninya 10 tahun. Jika seumur hidup tidak ditemukan, Sang Chuishan harus menemaninya seumur hidup. Tidak bisa melawan, tidak bisa meminta. Xie Sun sudah tidak percaya pada sampai siapapun. Karena orang yang paling dia hormati menghancurkan keluarganya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membalas dendam. Itu sebabnya dia merebut pedang naga. Berharap bisa mengungkap rahasianya dan membalas dendam. Untuk itu dia memotong satu jarinya. Bersumpah bahwa pada malam hari Xie Sun tidur sendiri di satu kamar. Zhang Chuishan dan Yin Susu berdesakan di satu kamar di tengah laut. Ombak bergelora, tubuh mereka pasti bergoyang. Ini justru membantu Zhang Chuishan. Zhang Chuishan memeluk sang kekasih, saat itulah dia menyadari. Zhen Huan tidak begitu memikirkannya. Zhang Chuishan masih ingin melarikan diri. Dia berbisik pada In Susu untuk menunggu sebentar. Dia akan menghadapi Xie Sun, dan Yin Susu akan membantu dengan senjata rahasia. Mungkin ini bisa berhasil. Tapi telinga Xie Sun terlalu tajam, belum selesai bicara. Dia sudah berdiri di pintu, pertarungan pun terjadi. Zhang Chuishan hanya bisa bertahan sebentar. Tapi Yin Susu takut kekasihnya terbunuh oleh Xie Sun. Xie Sun sudah waspada, peluang menang sekarang kecil. Jadi dia memohon pada Xie Sun untuk membebaskan Zhang Chuishan. Xie Sun membuatnya bersumpah. In Susu berkata, jika mereka berani menyulis surat lagi, mereka akan mati di bawah pedang. Mati di bawah pedang tidak aneh. Kami berdua memiliki satu hati. Suruh aku tidak hidup sampai 20 tahun. Xie Sun melepaskan Sang Chuishan dan kembali tidur. Sampai larut malam. Di tengah lautan luas ini, kami menghadapi badai. Kapal ini hampir ditelan oleh air laut. Xie Sun Kalyur membawa pedang, too long menunjuk ke langit dan memaki. Dia membenci ketidakadilan takdir, mengapa musuhnya bisa bebas berkeliaran, sementara dia hanya ingin membalas dendam.
Tapi takdir terus menyulitkannya, dia terus berteriak sepanjang malam. Hingga keesokan harinya, dia sudah mulai tidak sadarkan diri. Dia mengira Yin Susu adalah musuhnya dan menyerangnya. Zhang Chuishan berdiri di depan Yin Susu dan bertarung dengannya. Yin Susu mengambil kesempatan untuk melepaskan dua senjata rahasia, merobek mata Xie Sun. Xie Sun menjadi gila dan langsung menghancurkan kapal besar itu. Ketiganya jatuh ke dalam air laut. Yin Susu sepertinya tidak bisa berenang dan langsung tenggelam. Zhang Chuishan segera mencari tapi, setelah beberapa kali menyelam tetap tidak berhasil. Setiap kali dia turun, hanya bisa bertahan beberapa puluh detik, lalu harus naik untuk bernapas, dan begitu berulang 4 atau 5 kali. Akhirnya menemukan Yin Susu. Zhang Chuishan menyelamatkannya dan membangunkannya. Keduanya berpelukan erat, mereka berada di tengah lautan. Mengikuti arus laut, terus melayang ke utara semakin dingin. Tidak tahu berapa lama. Saat keyakinan mereka hampir habis, tiba-tiba menemukan es terapung. Zhang Chuishan membawanya ke atas es. Duduk bersila dan mengerahkan tenaga untuk melawan mereka terus melayang ke utara. Setelah beberapa lama, tiba-tiba melihat sebuah pulau setelah mereka mendarat. Perasaan mereka berbeda. Zhang Chuishan terlihat sedih. Mereka melayang begitu lama baru sampai di sini, sekarang kapal besar juga sudah hilang. Sepertinya dalam hidup ini mereka hanya bisa hidup di pulau terpencil ini selamanya. Yin Susu berbeda, dia menyukai Zhang Chuishan. Tapi latar belakang mereka berbeda jika kembali ke daratan. Orang tua mereka pasti tidak akan setuju mereka bersama. Di pulau terpencil ini tidak ada orang lain. Yin Susu menjadi lebih berani. Dia menyatakan perasaannya kepada Zhang Chuishan. Tinggal menunggu bagaimana Zhang Chuishan merespons. Pada hari itu jatuh ke laut. Di dalam hati saya hanya ada satu pikiran. Apapun yang terjadi saya harus menyelamatkanmu. Benar-benar ketika saya menyelamatkanmu dan menemukanmu masih hidup, hati saya begitu bahagia dan gembira. Mungkin dalam hidup saya belum pernah merasakannya. Mungkin ini adalah takdir mulai dari sekarang. Di dunia persilatan, tidak akan ada lagi Zhang Chuishan dan kamu yang bercerita. Kita juga tidak perlu lagi memikirkan perseteruan antar sekte. Mungkin sisa hidup kita akan dihabiskan di pulau terpencil ini. Maka kita akan di sini. Selamanya tidak akan terpisah. Benarkah? Benarkah kamu mau hidup mati bersamaku? Zhang Chuishan demi menenangkan Yin Susu. Memilih cara melamar yang sederhana dan langsung. Dia menarik tangan Yin Susu dan bersumpah di hadapan langit. Dia akan mencintai orang yang dicintainya seumur hidup. Yin Susu juga bersumpah untuk berubah dan menjadi baik. Tidak akan lagi membunuh nyawa orang lain. Keduanya bersujud dan mengikat janji seumur hidup. Kemudian mencari gua untuk tinggal ini, baru namanya masuk kamar pengantin. Sejak saat itu hidup mereka berjalan tenang, sampai suatu hari. Mereka memensing ikan di tepi Sangge Castle. Tiba-tiba muncul sosok yang familiar. Raja singa berambut emas ini benar-benar buta. Masih bisa menemukan tempat ini, tapi dia sudah kelaparan sampai lemas. Langsung pingsan. Ayo kita pergi saja kakak 5. Kalau dia bangun dan jadi gila lagi itu tidak baik. Biarkan dia di sini mati sendiri agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jangan sampai kita yang mati. Susu, kita harus menyelamatkannya. Kamu lupa kamu sudah bersumpah, tidak akan membunuh lagi. Aku tidak membunuh. Membiarkan orang mati dan membunuh apa bedanya?